Gue mau tanya satu hal sama Bung Toel. Bung Toel, Ya. kalau Indonesia masih ditangani oleh STY kemarin, nggak ganti pelatih, kita nonton nggak Indonesia di Piala Dunia 2026? Sepak bola bukan cuma untuk anak baik gitu loh. Dan Di situ seninya tuh di situ. itu sih yang hilang, itu yang Kekurangan mulai bad boy. Siapa tahu? Kita nggak tahu Iran bisa ketemu Amerika, siapa tahu? Ya, siapa tahu bisa begitu. Bung Toel ngejagoin siapa? dari Asia harusnya di Indonesia. Gemerlap panggung Piala Dunia 2026 menjadi turnamen sepak bola dunia yang mencetak sejarah pertama karena diikuti oleh 48 negara. Pada tahun ini penyelenggaraan berlangsung di 3 negara, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Sayangnya, sambutan serta persiapan latihan pertama bagi sebagian negara peserta dirasa tidak adil. Yang paling mencuri perhatian adalah saat timnas negara Senegal tiba di Amerika Serikat. Skuad berjuluk Lion of Teranga terpaksa menjalani pemeriksaan ketat imigrasi Amerika. Bukan di ruangan pada umumnya, namun langsung di landasan pacu terbuka tepat di samping pesawat mereka. Cerita menarik juga tersaji dari sejumlah timnas negara peserta saat persiapan latihan perdana. Yang pertama adalah timnas negara Kalakau yang berangkat menjalani latihan dengan menggunakan bus sekolah klasik tanpa jendela di Florida, Amerika Serikat. Hal senada juga dirasakan oleh timnas Jepang yang sempat mendapat fasilitas lapangan buruk, tidak rata dan dipenuhi lumpur saat menggelar latihan perdana di Monterrey, Meksiko. Sementara akibat geopolitik dan pembatasan visa yang sangat ketat dari Amerika Serikat, timnas Iran dipaksa berpindah dari Tucson, Arizona ke Tijuana, Meksiko. Timnas Iran hanya diizinkan masuk ke Amerika pada hari pertandingan saja. Ole, jadul banget ya kalau gue nyanyi ole tahun berapa tuh ya kok ya? 94. Ole, Bukan ya? ole. Yang paling terkenal tuh sejak Ricky Martin 98. 98 ya. Jujur hari ini belum ngedenger banget dan belum nempel banget nih. Yes. Apa Nah, nih, itu salah satu menarik sebenarnya untuk dibahas. PR ya nanti. Lagu-lagu Piala Dunia itu yang masih gampang diingat itu Ricky Martin sama Waka Waka. Waka. Setelah itu susah nyanyiinnya. Oke. Yang Jungkook BTS saja sebagai K-pop antusias agak kurang sih sebenarnya susah. ya. Oke, baiklah, kita nggak cuma ngomongin itu karena hari ini dari meja redaksi kita bakal ngomongin ya bolehlah seluk-beluk apa yang seru di World Cup. Pastinya udah pasti negara-negara yang bakalan diunggulkan nih sebagai championnya nanti. Bung Toel, selamat datang. Terima kasih. Terima kasih sudah hadir di sini. Dan sebelah Siap. kiri, muka lama, stok lama, tapi baru hadir di sini. Baru hadir di sini ya. Tapi komentar saya pertama, gede banget mejanya. Gede banget. Kan bisa main karambol, bisa main ini juga nih, main bola. Main bola. Mini Gitu soccer, kan mini ya. soccer. Mini soccer. Dari meja redaksi. Seperti biasa, dari meja redaksi itu harus ada kata-kata hari ini dulu. Jalan-jalan ke Myeongdong. Jangan lupa beli odeng hangat. Korea Selatan menang di hari pertama dong. Hati Cinggu jadi ikut semangat. Annyeonghaseyo. Coba, Bung Toel dulu. FIFA bilang sepak bola mempersatukan dunia. Nah, katanya. Katanya. Tapi wasit Somalia aja dia nggak bisa bela. Aduh, cuma sampai bandara aja ya kan. Balik lagi cuy dari bandara. Balik tuh ya. Iya, udah. Berarti deportasi dong ya sama kayak Udah selamatan di rumah, berangkat, pulang lagi. Gila sih, sedih banget. Tapi untung pulangnya disambut sebagai pahlawan dia. Ya, Banyak oke. yang menyambut lah, banyak yang memberi dukungan kepada wasit Somalia. Baik. Bung Marco, Oke. kata-kata Anda hari ini. Lionel Messi incar trofi. Oke. Ya kan? Cristiano Ronaldo bisa saja gigit jari. Piala Dunia 2026 sudah tersaji. Kita bahas lengkapnya di meja redaksi. Asik. Masih standar. Standar. Kurang monolog ya. Biar nggak standar, kita akan ngebahasnya hari ini di sini. Oke. Tapi kalau kita tahu nih, Bung Toel, ini Ya. kan jadi
World Cup yang cukup banyak juga ya dengan format 48 tim. Yes. Dan Indonesia nyaris ada di dalam angka itu begitu kan. Tapi sebenarnya ini masih tetap menjadi World Cup yang punya kelas yang se-elit itu atau akhirnya jadi menurunkan juga kompetisi Piala Dunia sih? Sudut pandang berarti ya. Ini Piala Dunia pertama pesertanya 48, finalisnya. Sebelumnya kan 32, terakhir kan. Sebetulnya perjalanannya kan banyak. Dari mulai 8, 12, 16, 24, 32, sekarang jadi 48. Kalau secara opportunity buat Indonesia nih, POV-nya kalau anak sekarang bilang, itu opportunity kan. Ya. Tapi kalau bicara dalam sudut pure sepak bola atau pakai istilah romantik sepak bola, saya dapat istilah romantik sepak bola Xavi Hernandez atau bukunya William Ballack. Dia bilang tentang romantik football romantik ya, Pep Guardiola, Xavi Hernandez. Piala Dunia dengan tambah ini buat saya nggak jadi elit gitu, nggak jadi sangat elit. 32 itu menurut saya sih mewakili lah, merepresentasikan dunia gitu ya. Ketika bertambah elit atau krem de la kremnya itu kok jadi lebih banyak ya. Bukan jadi lebih banyak gimana ya? Krem de la kremnya lah kadarnya gitulah. Segini banyak gitu ya. Iya. Ada berapa nih? 12 grup. 12 grup berarti ada dari 63 jadi berapa? 104 pertandingan. Iya, jadi jumlah pertandingan bertambah. Iya. Dengan ada negara-negara yang kadang kita jujur baru kedengar sekarang ya. Baru bacanya aja salah baca nggak nih? Ada Curaçao, Tanjung Verde. Yang baru di bola Haiti. Haiti ya. Iya, jarang di sepak bola. Sekedar opportunity aja atau ada hal lain? Kalau buat FIFA gini ya, saya mulainya dari begini deh. Gianni Infantino itu kan terpilih 2016, ganti Sepp Blatter. Ini presiden FIFA. Kalau bicara turnamen Piala Dunia pertama yang 100% under Gianni Infantino ya ini 2026. Karena 2018 Rusia dan Qatar yang milihnya kan presiden sebelumnya di era FIFA sebelumnya. Jadi ini adalah turnamen pertama yang 100% under Gianni Infantino gitu. Rejim baru. Ya, jadi ingin bikin legasi lah. Gitu. Ingin satu legasi dulu nih. Banyak-banyakan. Dia berpikir Rusia dan Qatar terlalu atmosfer politiknya terlalu banyak. Tapi ternyata dia nggak bisa juga melepaskan itu kan. Kalau secara ekonomi jelas dari 32 ke 48 jumlah pertandingan banyak, hak siar pasti lebih mahal. Nilainya lebih tinggi. Jumlah pertandingan berarti jualannya lebih banyak. Jadi secara ekonomi, secara bisnis memang sesuatu yang menjadi motivasi lain. Kalau dalam sudut pengamatan saya, motivasi FIFA. Apalagi memang ada janji bahwa jika perhitungan sama, profit FIFA-nya bisa 14 atau 18 juta US dollar ya. Gede banget. Miliar. Ini duit lagi gitu kan ya. Miliar bukan juta, sorry. Tadi kita udah sempat lihat nih sedikit cuplikan gimana suasana di Meksiko gitu kan ya. Kalau ngelihat dari kekuatan pemain, fisik lah mereka kayak gitu, ngelihatnya gimana? Di Amerika Serikat kan pernah 94 ya di Amerika Serikat. Namun yang 3 negara baru ini nih, Kanada, Meksiko dan Amerika Serikat. Baru kali ini ya? Iya, untuk 3 negara. Sebelumnya kan 2 negara, Jepang sama Korea pernah 2 negara. Ada 3 negara yang memang kultur sepak bolanya itu hanya Meksiko yang paling unggul, yang paling boleh dikenal di sepak bola sebenarnya. Amerika Serikat sama Kanada ini olahraga utamanya itu bukan sepak bola. Kanada juga bukan olahraganya sepak bola. Walaupun mereka 2022 kemarin juga lolos setelah berapa tahun itu bersama pelatih timnas Indonesia John Hertman kan. Nah, tapi intinya mereka bukan negara sepak bola lah. Amerika juga begitu. Mereka lebih kenal dengan apa? American footballnya, baseballnya, basketnya, seperti itu. Tapi karena itu fasilitas-fasilitas yang mereka tawarkan juga untuk saat ini kan berbeda ya. Ya Amerika negara maju, mereka memiliki banyak fasilitas. Tapi kayak Meksiko sebenarnya kan tidak, ya walaupun dia negara-negara sepak bola yang memang kultur sepak bolanya kuat, tapi secara infrastruktur kan tidak semegah mobil Amerika timnya kayaknya agak kayak odong-odong tuh tadi. Kan, kita lihat tadi, Jepang berlatih di lapangan yang kalau di sini katanya lapangan Tarkam. Jadi alasannya kemarin bahwa sebenarnya itu udah diganti, pertama mereka udah protes lapangannya tidak bagus, tidak rata, lalu diberilah lapangan yang rata, tapi yang akses ke sananya jalanannya seperti itu batu. Di awal ini boleh dikatakan beberapa kejadian itu cukup menyita perhatian, apalagi untuk kita media ya.
Dan itu agak sedikit miris gitu. Di luar masih banyak kejadian lain seperti masalah visa negara-negara yang datang ke Amerika Serikat itu kan juga menyita perhatian. Faktor eksternal buat para pemain ini banyak banget jadi sebenarnya ya. Dan belum lagi cuaca sebenarnya. Iya. Apalagi untuk Eropa ini tantangan berat. Mereka main di benua Amerika dengan bulan Juni yang musim panas dan bermain juga di jam 12 siang kan awalnya ada jam 12 siang. Kalau kita membedah dari masing-masing grup gitu. Ya. Siapa nih kira peluangnya? Yang lolos. Ini kan ada 12 grup. 1-2 akan lolos ke babak 32 besar plus 8 peringkat ketiga terbaik. Di sampai fase 32 menurut saya sih negara-negara pendatang baru, negara-negara yang selama ini bukan tradisional kekuatan sepak bola masih mungkin masuk ke situ, ke 32. Tapi nanti 16 dan 8 udah pasti negara-negara yang ya ini karena hype anak baru ya, masih semangat banget. Termasuk Asia di grup A yang salah satunya juga di Asia kan Korsel gitu ya. Itu salah satu yang harus mesti diantisipasi nggak mengingat 2022 ya kok ya? 2002 mereka ke semifinal. Yes. Nah. Ketika di negerinya sendiri di negaranya. Ya ada start yang baik buat Korea Selatan. Kalau bicara tentang Asia, saya melihat bahwa Jepang paling berpeluang untuk progres jauh, jalan jauh. Selama ini 2 episode terakhir Piala Dunia dia 16 besar terhenti. Dugaan saya atau prediksi saya dia akan incar perempat final, itu target minimal dia. Gitu loh. Tapi dengan kekuatannya, saya merasa akan sangat mungkin buat Jepang gitu. Bahkan pertandingan dia lawan Belanda nih nanti, menurut saya sih dia bisa loh. Jepang, Belanda, Jepang nih. Iya. 2 negara ini yang pernah menjajah. Betul. Derby negara penjajah buat Indonesia. Karena dua-duanya kan pernah menjajah Indonesia kan. Jadi Jepang versus Belanda itu perlu kita tunggu. Siapa yang paling kuat?